Hai, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat roti isi kelapa. Roti ini tuh empuk, lembut, begitu wanginya tuh kemana-mana. Buatnya gampang, lucu lagi bentuknya. Nah, ini bisa dijadikan untuk ide jualan atau untuk dihidangkan ke keluarga sehari-hari ya. Terus, kalian mau tahu gimana cara buatnya? Tunggu dulu, harus subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. So, you have to watch this video. Check it out. Nah, langsung aja masuk ke prosesnya. Ada tepung terigu, kemudian aku campur dengan ragi instan. Nah, ini aku aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian masukkan gula pasir, aduk rata kembali. Kalau kalian mau menggunakan mixer dari awal itu silahkan aja. Kemudian aku tambahkan susu cair dan kuning telur. Nah, untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian aku melanjutkan untuk menguleninya dengan menggunakan tangan sampai adonannya itu kalis. Jadi tidak lengket-lengket lagi di tangan ya. Nah, setelah kalis seperti ini, adonannya sudah tidak menempel lagi di tangan ataupun di mangkok. Kemudian aku akan pindahkan adonannya ke meja kerja dan lanjut menguleni adonan ini sampai kalis elastis. Selanjutnya, aku tambahkan garam. Kemudian aku tambahkan mentega. Nah, ini aku akan lanjut menguleni dengan teknik melipat dan sedikit membanting ya, sampai kalis elastis. Nah, untuk proses ini aku lakukan kurang lebih selama 15 menit. Tapi kalau kalian pakai mixer itu bisa jadi lebih cepat lagi ya. Nah, untuk buat roti satuan seperti ini aku sarankan pakai air dingin atau enggak susu dingin. Jadi biar raginya itu tidak cepat bekerja. Apalagi untuk yang pemula ya. Biar nggak balapan nih antara kecepatan tangan kamu ngebentuk roti dengan adonan yang sedang menunggu. Ntar tangannya nggak begitu cepat, tapi adonan yang menunggu tuh sudah mengembang karena pakai air hangat atau susu hangat. Setelah kalis elastis, kemudian aku bentuk bulat adonannya, kemudian aku simpan di dalam mangkok sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian aku kempeskan. Selanjutnya, aku akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian ya. Boleh kalian timbang atau boleh langsung aja bagi rata. Nah, dibulatkan, di rounding seperti itu. Untuk meroundingnya harus benar-benar ketat ya, jadi biar seratnya bagus dan udara yang terperangkap di dalam adonan itu juga keluar. Nah, selanjutnya aku akan istirahatkan ini kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit aku ambil adonannya satu persatu, dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding. Nah, ini aku pipihkan, tapi jangan sampai terlalu pipih ya, karena ini bukan pizza. Kemudian aku akan berikan isinya. Nah, untuk isiannya ini ada inti kelapa. Untuk resepnya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah.
Nah, setelah selesai semuanya dibentuk, kemudian aku akan oles bagian atasnya itu dengan susu cair ya. Jadi biar hasil setelah dipanggangnya nanti jadi bagus warnanya. Setelah selesai dioles semuanya, kemudian dipanggang 180 derajat kurang lebih 15 menit sampai matang. Dan voila, ini dia sudah matang rotinya. Dan ketika masih panas bisa dioles dengan unsalted butter. Jadi biar hasilnya itu lebih glowing. Nah, kalau mau rotinya lebih tahan lama, bisa disimpan di dalam wadah kedap udara. Atau kalau kalian mau buat roti ini untuk dijual, bisa dimasukkan ke dalam plastik ya. Nah, pokoknya kalian harus coba nih roti isi kelapa satu ini, pasti kalian akan nagih. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. Hai, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat roti sosis. Nah, roti ini tuh teksturnya lembut, kemudian ada crunchy-nya. Kalian pasti suka deh, dan bisa sekali untuk dijadikan ide jualan. Mau tahu gimana cara buatnya? Ayo kita tonton videonya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. So, you have to watch this video. Check it out. So guys, yang pertama kita siapkan dulu untuk liquidnya atau cairannya. Ada air hangat dan 1 butir telur. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian masukkan gula pasir. Kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya, siapkan mangkok yang berisi tepung terigu protein tinggi, kemudian campur dengan ragi instan, aduk hingga tercampur dengan rata, kurang lebih 1 menit. Selanjutnya, masukkan liquid atau cairan yang sudah kita buat di awal tadi, kemudian aduk dengan menggunakan spatula saja, sampai tercampur dengan rata, sampai terigunya sudah tidak terlihat lagi. Nah, kalau teman-teman menggunakan mixer, ini boleh langsung aja diaduk menggunakan mixernya ya. Nah, aku lanjut menggunakan tangan. Pastikan sebelum mengaduk menggunakan tangan kalian itu sudah dicuci bersih ya menggunakan sabun. Nah, ini diaduk hingga kalis, jadi adonannya tidak menempel lagi. Nah, kira-kira seperti ini konsistensinya. Kemudian masukkan garam. Selanjutnya masukkan mentega, boleh diganti dengan margarin. Kemudian aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian aku pindahkan adonan ke atas meja kerja dan lanjut menguleni hingga kalis elastis ya. Nah, untuk proses pengulenan di meja seperti ini aku membutuhkan waktu kurang lebih 12-15 menit. Kemudian setelah adonannya kalis setengah elastis, aku akan melanjutkan proses membanting dan melipat. Nah, seperti ini. Ini dilakukan kurang lebih 10-12 menit. Kemudian aku akan melipat dan membulatkan adonan seperti yang terlihat di video. Selanjutnya aku akan mengistirahatkan adonan ini kurang lebih 45 hingga 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Jadi untuk lamanya itu tergantung seberapa panas daerah kalian masing-masing. Nah, ini diistirahatkan dengan ditutup menggunakan lap bersih atau pakai plastik wrap.
Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian aku akan kempiskan adonan, kemudian sedikit menguleninya untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Kemudian aku akan membulatkan adonan, kemudian memipihkan, dan selanjutnya aku akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Untuk aku sendiri membagi adonan ini menjadi 7 bagian ya. Nah, kalian bisa sesuaikan besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing. Selanjutnya aku akan membulatkan adonan ini satu persatu ya. Nah, dibulatkan seperti yang terlihat di video, kemudian dilakukan proses rounding. Jadi biar seratnya bagus, kemudian udara yang terperangkap di dalamnya itu juga lebih keluar. Nah, lakukan proses ini sampai seluruh adonannya habis. Selanjutnya, ambil adonan yang pertama sekali dibulatkan, kemudian kita akan pipihkan adonan ini ya dengan menggunakan rolling pin. Jika terasa masih ada udara, boleh ditekan-tekan dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian setelah pipih seperti ini, aku akan mencelupkan adonan ini ke dalam putih telur yang sudah dikocok lepas. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan angkat. Selanjutnya aku akan celupkan ke dalam breadcrumb yang sudah aku blender halus ya. Boleh pakai parmesan keju kalau kalian punya. Nah, selanjutnya aku akan tata di dalam loyang seperti ini. Nah, biarkan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya aku akan letakkan sosis. Untuk panjangnya sosis bisa disesuaikan aja dengan besar kecilnya roti yang sudah dibuat. Nah, ini agak ditekan-tekan ya, jadi biar dia agak nempel. Selanjutnya boleh dikasih mayonaise. Nah, kalau kalian suka bisa ditambah saus tomat ataupun saus sambal. Lakukan proses ini untuk ke seluruh roti yang sudah diberi sosis. Nah, kemudian aku akan panggang roti ini 200 derajat Celcius kurang lebih 15 hingga 20 menit. Dan voila, sudah jadi, sudah cakep ya. Nah, ini akan aku biarkan dulu dingin sebelum dinikmatin atau di packing. Aku akan letakkan roti-roti yang sudah keluar dari oven ke atas cooling rack seperti ini, jadi biar lebih cepat hilang uap panasnya. Nah, kalau kalian mau digunakan untuk jualan, roti-roti ini bisa disimpan di dalam plastik setelah dingin ya, jadi jangan panas-panas dimasukkan ke dalam plastik. Nah, gimana cara buatnya? Gampang kan? Kalian bisa jadikan roti sosis ini menjadi salah satu menu jualanan kalian atau bisa disajikan untuk keluarga di rumah. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.